Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disnaker Trans, saya Yadi Jaya Santika. Saya sedang berada di kantor Disnaker Trans Provinsi Banten. Kita tahu bahwa pengangguran menjadi salah satu PR besar Provinsi Banten yang cukup tinggi angkanya. Tapi tahun kemarin menurun dan kita akan coba ngobrol soal bagaimana program ke depan menciptakan lapangan pekerja, termasuk program pelatihan-pelatihan yang menciptakan SDM andal. Sudah bersama saya Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, Bapak Septo Kalnadi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak ya. Semangat. Pak, tadi saya di pembukaan bilang bahwa tingkat pengangguran di Banten kita tahu semua bahwa cukup tinggi ya, bahkan sempat berturut-turut di posisi teratas. Tapi kemarin turun ya? Turun. Pak, kalau dilihat sebagai Kepala Disnaker Trans, apa yang membuat kemudian tingkat pengangguran di Banten tinggi? Orang kan bertanya, industrinya banyak, tapi kok penganggurannya tinggi? Mungkin saya dari situ dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini memang tingkat pengangguran terbuka Banten secara nasional itu berada di ranking, tahun ini ranking 4, tahun lalu ada ranking 2, dan pernah 2 tahun berturut-turut di peringkat pertama. Tahun ini berdasarkan survei BPS, pengangguran itu 416.000 orang. 416.000 orang, ya. Nah, sebenarnya karena indikator kinerja utama pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan di Provinsi Banten ada di Disnaker, sehingga itu menjadi bagian dari program kegiatan Disnaker yang harus mengentaskan tingkat pengangguran terbuka itu. Tetapi sebenarnya kita ada beberapa program yang beririsan dengan OPD lain untuk mengentaskan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Misalnya kita berharap program-program dari Dinas Pariwisata dengan memunculkan industri kreatif itu juga bisa untuk mengurangi itu. Yang kedua, dengan program ketahanan pangan Dinas Pertanian hari ini, di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk pemenuhan MBG itu sekarang sedang berjalan untuk melaksanakan program Presiden Prabowo. Itu diharapkan juga akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka nantinya. Nah, persoalan di Banten sebenarnya memang industri banyak, tetapi industri yang masuk ke Banten itu dengan investasi yang besar itu sekarang cenderung kepada padat teknologi dan menggunakan digitalisasi. Sehingga misalnya ada satu perusahaan di Banten dengan investasi 60 triliun, dengan digitalisasi yang dia lakukan, maka penyerapan tenaga kerjanya kalau itu berjalan penuh hanya berkisar 500 orang. Nah, sehingga kita perlu menyiapkan tenaga-tenaga untuk memenuhi kebutuhan, katakanlah industri yang sekarang digitalisasi, apakah baik kimia, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, di pihak lain, dari 8 kabupaten kota di Banten, itu hanya 2 kabupaten kota yang memiliki dan menjalankan balai latihan kerja. Mana aja tuh Pak? Yang punya tempat dan tenaganya bekerja sama dengan swasta, itu adalah Kabupaten Tangerang dengan Kota Cilegon. Sedangkan untuk Kota Tangerang, balai latihan kerjanya adalah balai latihan kerja mobile yang menggunakan aula-aula kelurahan untuk jadikan pelatihan. Tetapi dengan pelatihan mobile itu segmennya juga kita tidak bisa memaksakan pelatihan yang bersifat teknologi tinggi, tapi itu kepada pelatihan-pelatihan dasar, misalnya bagaimana mendesain pakaian, menjahit, sulam, dan lain sebagainya, atau makeup dasar. Nah, peluang-peluangnya sebenarnya ada beberapa peluang yang mungkin bukan ada di kita. Misalnya tawaran terhadap kerjasama dengan provinsi di Jepang
yang membutuhkan 150.000 tenaga hospitality. Kita sudah rapat koordinasi dengan lembaga pelatihan kerja dan juga sekolah-sekolah tinggi keperawatan untuk bagaimana menyiapkan sumber daya yang bisa kita cetak untuk bekerja di luar negeri. Tetapi kendalanya adalah pembiayaan terhadap instruktur bahasa. Misalnya untuk ke Jepang itu memerlukan kualifikasi bahasa N4. N4 itu standar seperti misalnya TOEFL kalau bahasa Inggris. Oh, iya. Untuk operator itu N4. Tapi kalau dia sudah nanti ke tingkat manajemen menengah itu perlu bahasa N2. Biayanya lumayan antara 40 sampai 45 juta dalam waktu 2 bulan per orang. Nah ini kita lagi mencoba untuk kerjasama dengan pihak perbankan atau perusahaan-perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia karena peluangnya juga memungkinkan. Sebagai informasi bahwa secara internasional itu ada 1,2 juta jenis pekerjaan yang ditawarkan bisa diisi oleh pekerja-pekerja kita. Luar negeri itu ya? Luar negeri. Dan sampai hari ini Indonesia baru memenuhi sekitar 290.000 dari 1,2 juta itu. Nah ini peluang dan tantangan kita karena visi misi Pak Gubernur Andasoni dan Pak Dimyati itu adalah salah satunya bagaimana mengecilkan tingkat pengangguran di Banten agar tidak menjadi peringkat atas secara nasional. Mungkin kendala-kendala pembiayaan ini menjadi hal yang utama lah gitu, karena dengan efisiensi pemerintah hari ini juga pelatihan-pelatihan yang kita lakukan juga berkurang. Dari 5 angkatan kita anggarkan sekarang hanya tersisa untuk 3 angkatan. Satu angkatan hanya 200 orang. Nah kita juga kerjasama dengan forum komunikasi lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri. Di BLK kita dari 200 orang peserta pelatihan itu biasanya kita dengan kerjasama forum itu kita sudah bisa menyalurkan paling tidak 100 alumni dari tiap angkatan. Kemudian kita juga membekali lulusan-lulusan BLK ini sudah 2 tahun terakhir ini adalah dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah itu untuk di lingkungan ASEAN sertifikasi BNSP masih diakui berlaku 3 tahun. Tetapi kalau untuk bekerja di Jepang, Korea atau bahkan mungkin di Kanada, di Jerman itu ada sertifikasi lain yang memenuhi standar dari pemerintah setempat. Sebenarnya kendala bahasa itu tidak begitu menjadi krusial. Yang menjadi krusial itu adalah seseorang bisa berlatih bahasa itu karena biayanya belum ada. Nah itulah yang sekarang mekanismenya apakah kalau dibiayai langsung oleh pemerintah daerah dengan kerjasama kabupaten kota, provinsi kabupaten kota, tetap penyerapannya juga akan kecil karena kemampuan anggarannya. Nah kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan bank daerah, Bank Banten misalnya, untuk melakukan pembiayaan itu. Kemudian bila pekerja itu sudah diterima dan mereka akan bekerja, nanti pembiayaannya itu diambil dari sebagian upah yang diterima oleh pekerja itu ke Bank Banten untuk dibayarkan. Nah beberapa dinas lain misalnya UMKM sekarang dengan Koperasi Merah Putih gitu ya, kita harapkan juga itu akan menyerap tenaga kerja di mana program-program dari Koperasi Merah Putih itu dapat menciptakan lapangan kerja. Salah satunya adalah penyaluran pinjaman kepada koperasi itu diharapkan dapat dilakukan untuk usaha-usaha yang produktif. Saya berpikiran hari ini peluang usaha itu akan banyak, membuka peluang, paling tidak di ketahanan pangan, di pertanian, karena
makan gizi, makan siang bergizi itu MBG itu memerlukan material-material yang harus dipenuhi untuk memenuhi ketentuan gizi tadi, sehingga saya terbayangkan akan kebutuhan sayuran misalnya, telur, ikan, buah-buahan. Nah, mungkin itu bisa dipenuhi oleh Koperasi Merah Putih bekerja sama dengan warga masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan itu. Saya kira efeknya bukan hanya tingkat pengangguran terbuka saja yang akan berkurang, tetapi juga stunting di Banten juga akan menurun karena ketersediaan gizi di keluarga itu bisa terpenuhi. Misalnya tersedianya telur atau ikan tawar yang sebagian menjadi mitra SPPG yang memproduksi MBG. Nah, sebagian bisa dikonsumsi oleh keluarga. Ya, artinya kan begini Pak, kalau selama ini mungkin hanya berpikir bagaimana masuk ke industri, gitu ya. Ternyata dengan adanya program pemerintah seperti makan gizi gratis juga ada peluang membuka menggairahkan ekonomi lokal gitu ya. Ya. Termasuk misalnya memunculkan petani-petani baru lah begitu. Nah, ini kan tentu melibatkan dinas lainnya ya. Nah, bagaimana Disnaker melihat peluang itu dan melakukan koordinasi dengan dinas tertentu yang berkaitan dengan program itu, Pak? Jadi ada keputusan gubernur tentang tim koordinasi vokasi daerah. Nah, ketuanya sekretaris daerah, sekretaris tim itu adalah asisten 1, bidang pendidikan vokasi ketuanya adalah Kadis Pendidikan, dan bidang pelatihan vokasi ketuanya Disnaker. Nah, itu kita akan optimalkan dengan misalnya pelaksanaan CSR di Banten yang timnya harus dibentuk dengan keputusan Gubernur Banten yang sementara ini dipegang oleh Bapeda untuk pembentukannya. Itu bisa kita konsolidasikan dan bisa kita kerjasamakan apakah perusahaan itu dengan CSR-nya itu memberikan bantuan atau membuka ruang pelatihan, karena mereka punya workshop juga untuk itu. Nah, kita harapkan juga melalui Dinas Pendidikan itu adik-adik kita, anak-anak kita yang di sekolah menengah kejuruan, setelah mereka masuki masa magang sekitar 4-6 bulan di industri, kita harapkan juga Dinas Pendidikan juga akan membekali mereka dengan sertifikasi BNSP tadi. Karena berlakunya 3 tahun, setelah mereka mendapatkan sertifikasi BNSP, mereka melanjutkan sekolahnya itu untuk kelas 3 lah gitu ya, atau kelas 12 sekarang itu. Sekitar 10 bulan, setelah itu dia bisa bekerja dengan sertifikat BNSP itu. Nah, kemudian juga bila peluang-peluang magang itu di industri, kita berharap juga mereka-mereka yang magang dari sekolah-sekolah menengah, kemudian dia dianggap memang berprestasi dan produktifnya tinggi, itu bisa direkrut oleh perusahaan itu sendiri. SMK 3 Derangong kemarin juga 1 orang diberangkatkan ke Jepang untuk magang, tapi biayanya dari beasiswa dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, sehingga peluang-peluang itu sebetulnya ada, tinggal mengkonsolidasikan beberapa kegiatan dan program yang paling tidak dengan dana yang sementara ini terbatas, tapi melibatkan semua stakeholder, itu bisa dilakukan. Ada beberapa kendala untuk kita melibatkan pihak lain, misalnya perguruan tinggi. Dari sisi kewenangan urusan pemerintahan, perguruan tinggi itu menjadi urusan pemerintah pusat. Tetapi lulusan-lulusannya itu menjadi bagian dari berkontribusi terhadap memunculkan tingkat pengangguran terbuka tadi. Nah, sehingga kita juga terkadang kalau dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu yang memiliki
lembaga Skill Development Center itu kita akan lakukan kerjasama dan mengarahkan itu. Tinggal persoalannya adalah bagaimana membangun komunikasi antar stakeholder, apakah itu pengusaha, serikat pekerja, dengan pemerintah, agar program ini akan lebih terarah. Nah, Pak, kalau dilihat dengan daerah lainnya, tingkat investasi di Banten seperti apa, Pak? Terutama dengan daerah-daerah yang mungkin di sekitar Banten lah. Jadi informasi terakhir yang kita terima bahwa investasi di Banten itu masuk ranking 4 nasional. 4 nasional. Tetapi ternyata mungkin gejala ekonomi yang mengatakan semakin besar investasi maka menyerap tenaga semakin besar juga, itu perlu kita lihat ulang. Karena dengan era digitalisasi dan komputerisasi hari ini menggunakan teknologi tinggi, malah menggunakan artificial intelligence itu, kebutuhan manusia, tenaga manusia belum mengecil ya? Tenaga manusia makin mengecil walaupun investasinya besar. Karena investasinya dia menyiapkan sarana prasarana teknologi tadi. Nah, beberapa waktu yang lalu Banten masih merupakan surga untuk perusahaan yang sifatnya padat karya. Tetapi hari ini tantangan di Banten itu pengembangan padat karya bukan dari sisi modal hambatannya, bukan juga dengan upah minimum. Nah, ini yang kadang perlu kita informasikan bahwa upah minimum itu berbanding lurus dengan tingkat produktivitas. Sehingga saya mendapatkan informasi dengan upah minimum yang sekarang ada di Banten, itu quality control itu menemukan 3-4% kegagalan produk itu sulit. Tetapi di tempat yang baru, quality control itu menemukan hampir 25-30% kegagalan. Sehingga mungkin budaya industrialisasi di Banten masih bagus. Masih bagus ya? Masih bagus. Tinggal bagaimana stakeholder itu menjaga kondusivitas. Perusahaan tidak diganggu oleh hal-hal yang sifatnya akan mengganggu jalannya roda industri di kalau sekarang premanisme itu ya? Ya secara umum premanisme, tapi mungkin itu untuk hal-hal yang sifatnya mereka berbuat yang melanggar ini itu mungkin hanya individu lah, bukan organisasi atau lembaganya gitu. Nah, kalau melihat ke depan, Pak, tentu tantangannya Bapak sampaikan tadi bahwa ini basis teknologi, AI segala macam semakin nggak kebendung gitu ya, sehingga membuat kebutuhan skill manusia menurun. Nah, untuk menjawab itu program apa yang dirancang, termasuk karena Provinsi Banten sekarang punya pemerintahan baru ya, Pak Andra dan Pak Dimyati. Nah, apa program yang disiapkan di Snaker dari pemerintahan baru ini? Pertama kita mencoba untuk pelatihan terutama dan memperluas jangkauan. Nah, itu butuh biaya besar untuk penyiapan instruktur. Karena kendala hari ini adalah instruktur di kita tinggal 10 orang dari PNS karena pensiun. Sedangkan bila kita merekrut instruktur dari luar, itu polanya kerjasama, pembiayaannya harus membiayai mereka secara profesional. Besar lagi. Besar lagi. Kemudian kita juga masih punya kendala pembiayaan, bagaimana mengoptimalkan 129 kamar asrama BLK agar kita bisa optimalkan itu. Mungkin dengan kerjasama dengan pelatihan-pelatihan ke luar negeri. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengkaji tentang bagaimana pemagangan dan pelatihan-pelatihan produktivitas dengan perusahaan yang sementara ini kita lakukan komunikasinya dulu, karena memang alokasinya anggarannya juga kemarin terkena efisiensi ya, tapi itu bukan alasan lah. Hanya kita harus bagaimana menjalin komunikasinya. Yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mensosialisasikan peluang-peluang ke luar negeri, mensosialisasikan hal-hal yang positif terhadap bekerja di luar negeri dan memudahkan perizinan-perizinan itu. Yang keempat juga kita melakukan peningkatan program
informasi lowongan kerja kita, Siloker, sehingga kita akan rencanakan job fair itu tidak hanya dilakukan secara offline dengan begitu menyerap biaya besar, tapi juga kita lakukan secara online. Dan beberapa kabupaten kota sudah melakukan job fair online. Biasanya kabupaten kota yang melakukan job fair itu baik online maupun offline itu menekan tingkat pencaloan perekrutan tenaga kerja, karena memang hari ini sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa perekrutan tenaga kerja itu selalu saja adanya pungutan-pungutan yang sebetulnya itu dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang secara tidak langsung sebetulnya tidak ada hubungan antara pekerja dengan industri tadi. Nah, ini kita coba untuk berkomunikasi sehingga dengan program kelima kita melakukan MOU dengan Polda Banten, terutama Direktorat Pengamanan Objek Vital, agar praktek-praktek yang merugikan iklim industri di kita itu bisa kita reduksi dan menimbulkan dampak yang sangat sedikit. Nah, kembali tadi soal pemagangan, Pak ya. Menarik juga ketika kemudian tadi jumlahnya cukup besar, 1 juta lebih gitu ya, dengan tingkat pengangguran di Banten yang 400-an lebih. Artinya kalau terserap segitu udah selesai tuh ya pengangguran. Ya, mungkin tidak selesai 0% ya. Tapi paling tidak kalau terserap 2% saja dari peluang itu diserap oleh 2% tingkat pengangguran di kita, mungkin kita bisa menurunkan tingkat pengangguran di Banten secara signifikan. Karena juga sebenarnya Banten itu karena merupakan daerah lintasan, baik ke Jakarta maupun ke Jawa Barat ataupun ke Jawa Tengah, biasanya calon-calon pekerja itu bertempat tinggal dulu di seputaran wilayah di Banten untuk bagaimana mereka menangkap peluang itu. Ada satu cerita bahwa akhir 2024 ada PHK di 2 perusahaan padat karya di Banten. Tetapi ternyata begitu persoalan PHK di perusahaan itu selesai, 3-4 hari kemudian kita cek ke lapangan, mereka itu ternyata sudah tidak ada lagi di Banten. Ternyata mereka sudah berkontrak untuk bekerja di luar wilayah Banten, yang upah minimumnya itu lebih kecil dari yang diterima di Banten. Jadi memang kemarin ada isu dengan upah minimum yang semakin besar, maka ancaman PHK juga akan semakin besar. Hanya memang sampai bulan Juni ini PHK besar-besaran mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi PHK secara harian itu sebenarnya ada, tapi bukan disebabkan oleh perusahaan tutup. Tapi bisa saja yang kontrak kerjanya selesai. Kemudian bisa saja yang dijatuhkan hukuman karena dia indisiplin. Bisa juga karena mengundurkan diri, kan itu dianggap PHK. Ada kerjaan yang lain ya. Ya. Nah, kalau dilihat dari prosentasenya, dari jumlah 89.000 sampai 90.000 perusahaan di Banten, secara per bulan rata-rata itu tidak sampai 1%-nya perusahaan yang melakukan PHK untuk itu. Oh gitu. Nah, terakhir nih Pak, kita kalau kita melihat katakanlah saya menarik soal program MBG ya. Ya memang dalam bidangnya bukan di Disnaker, tapi dalam outputnya bisa berkaitan dengan Disnaker, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, seperti apa kemudian peluang itu ditangkap oleh oleh Pemprov, termasuk Disnakers yang mengurusi ketenaga kerjaan, bahwa program ini peluangnya luar biasa, mampu menciptakan bahkan meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan pekerjaan. Jadi yang terkait dengan Disnaker, kita berperan dalam mendidik pengawas-pengawas makanan. Ada istilahnya penjamah makanan. Penjamah makanan. Nah, itu kita sudah kerjasama dengan BGN, dan BGN meminta
kita untuk menyiapkan tenaga pelatihnya. Nah, tetapi itu juga harus didorong juga dengan misalnya dari Dinas Kelautan Perikanan, bagaimana menciptakan lahan peternakan ikan atau lele dan lain sebagainya yang menggunakan bioflok gitu ya. Kemudian juga bagaimana Dinas Pertanian juga mempromosikan pembukaan lahan-lahan yang produktif untuk mendukung MBG. Karena hari ini Banten itu barang-barang yang masuk itu banyak di luar Banten. Sedangkan kalau MBG ini sudah berjalan, maka daerah-daerah yang biasanya mengirim barang ke Banten pasti juga akan menghentikan Menjaga ketersediaannya. di wilayah dia, sehingga akan Banten terjadi kekosongan. Nah, itu yang peluang-peluang itu yang harus kita sampaikan, bahwa ini peluang untuk bagaimana paling tidak tahun depan dengan MBG sudah berjalan juga masyarakat Banten juga siap untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan bagaimana memenuhi standar makan siang bergizi tadi. Oke lah. Obrolan yang panjang, Pak, nggak kerasa nih udah panjang juga ya, udah sore nih. Pak, terima kasih banyak. Ini isinya daging semua ya. Dan mudah-mudahan program pemerintahan baru juga berjalan baik. Angka pengangguran, iya Mama, kalau bisa hilang gitu ya. Kalau sulit minimal tadi Bapak bilang signifikan menurun gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, dan untuk itu demikianlah podcast kita kali ini dengan Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, Bapak Septo Kalnadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.